Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih di mata kuliah PIH Pengantar Ilmu Hukum, dan kita sudah sampai pada pembahasan tentang sistem hukum. Suatu bahasan yang sangat penting, mengingat ketika hukum bekerja pasti menggunakan prosedur-prosedur, dan prosedur ini memerlukan kerjasama dari berbagai elemen, alat, komponen-komponen. Nah, komponen-komponen hukum ini nanti ada komponen lembaga, kelembagaan, komponen norma, dan berbagai komponen lainnya, sarana prasarana misalnya. Nah, seluruh komponen ini bekerja sama, berintegrasi untuk mewujudkan tujuan hukum. Jadi pentingnya mata kuliah ini bagaimana elemen-elemen hukum mewujudkan tujuan hukum yang diinginkan negara, yang diinginkan oleh warga negara, yang diinginkan oleh masyarakat. Apakah tujuan itu berupa keadilan, kesejahteraan, ketertiban umum, kepastian hukum, kesetaraan, atau apapun. Nah, di sini perlu adanya kerjasama dari berbagai elemen-elemen hukum. Coba kita pelajari satu persatu nanti. Ya. Pengertian sistem. Sistem mempunyai dua pengertian, yaitu satuan yang mempunyai tatanan yang tersusun dari bagian-bagian. Berarti a set of satu set tatanan yang terdiri dari bagian-bagian atau komponen-komponen, elemen-elemen, unsur-unsur. Nah, sistem juga diartikan sebagai rencana, metode, prosedur untuk mengerjakan sesuatu. Nah, di mana masing-masing elemen ini bekerja memakai prosedur-prosedur hukum, terintegrasi satu sama lain untuk mewujudkan tujuan hukum seperti yang saya ceritakan tadi. Oh iya, untuk memudahkan pemahaman kepada mahasiswa, saya sering memberikan analogi tentang sistem. Salah satu bentuk sistem yang ada dalam kehidupan sehari-hari kita, saya sering memberikan contoh sound system. Coba perhatikan baik-baik sound system. Saya seringkali memberikan contoh sound system, diketawain sama mahasiswa. Sound system apa? Sound system. Padahal itu contoh nyata dalam kehidupan sehari-hari kita. Kalau kita pengen tahu apa sih sistem itu. Nah, sound system itu apa? Sistem, Pak. Jelas sistem. Loh, kenapa dikatakan sistem? Karena terdiri dari berbagai macam komponen. Satu, itu terdiri dari berbagai macam komponen. Yang kedua, ciri yang kedua, masing-masing komponen atau elemen atau unsur semuanya berintegrasi satu sama lain, bekerja sama satu sama lain, terpadu satu sama lain untuk bekerja sama mewujudkan satu tujuan yang diinginkan. Lihat sound system. Komponennya apa coba? Oh iya, ada speakernya satu. Terus berikutnya ada apanya? Ada amplifier. Yang ampli, yang mixer itu ya, mixer. Kemudian ada mikrofon, maksudnya mikrofon, ada mikrofon. Terus ada kabel yang menghubungkan. Lihat, dari berbagai macam unsur komponen-komponen tadi jelas terintegrasi satu sama lain. Mikrofon tidak bisa menjadi sound system ketika berdiri sendiri. Buat apa nyekel mic gue apa? Karaokenan, nggak bisa karaokenan tanpa terkoneksi dengan elemen yang lain. Nah, di situ berarti ada koneksi kerjasama antara berbagai elemen untuk mewujudkan tujuan yang sama. Lihat gambaran nih sound system ya. Nah, sound system ada mic gambarnya ini ya. Mic, ada mixer atau amplifier yang ada tombol-tombolnya, ada bass, treble, itu ya. Nah, seperti itu ya. Nah, terus kemudian ada speakernya yang mengeraskan suara. Ada big bass, ada yang untuk subwoofer. Lihat, semuanya terkoneksi satu sama lain antara elemen ini, membentuk satu tujuan bersama. Tujuannya apa? Mengeraskan suara, melantangkan suara agar suaranya enak didengar. Nah, itu contoh ini, sound system ini adalah sebuah contoh bagaimana sistem bekerja. Nah, demikian juga dengan hukum. Hukum ini tidak bisa berdiri sendiri. Pengadilan menghukumi orang, bagaimana dia bisa menghukumi tanpa ada normanya? Bagaimana bisa mengadili tanpa ada normanya, tanpa ada aturannya, tanpa ada
tanpa ada lembaga yang mengatur pemilihan hakimnya misalnya. Tanpa itu semua, maka sistem ini tidak dapat bekerja secara sendirian. Butuhkan kerjasama dari berbagai elemen, baik dari sisi unsur kelembagaannya, dari sisi norma aturannya, atau sarana prasarananya. Nah, itu contoh. Nah, coba kita lihat bagaimana pemahaman tentang sistem menurut Prof. Sudikno Mertokusumo. Nah, tatanan kesatuan yang utuh yang terdiri dari bagian-bagian atau unsur yang saling berkaitan erat satu sama lain, yaitu kaidah atau pernyataan tentang apa yang seharusnya, sehingga sistem merupakan sistem normatif. Jadi dalam pemahaman jelas tadi mengadopsi struktur yang ada dalam sound system kan, nah ini diterapkan pada sistem hukum. Nah, sistem hukum di mana di sini Profesor Sudikno lebih mengedepankan pada unsur kaidah atau norma, pernyataan yang seharusnya. Berarti ini norma atau aturan. Dan kelihatan sekali bahwa hukum sebagai set of normative system, sistem yang normatif. Nah, coba kita lihat. Ya, ini sama ya. Coba lihat. Kesatuan yang sifatnya kompleks terdiri dari bagian-bagian yang terkoneksi satu sama lain, bekerja sama secara aktif. Nah, tadi, masya Allah. Terkoneksi satu sama lain, berhubungan satu sama lain, sama bekerjasama secara aktif untuk mencapai tujuan. Nah, tujuan hukum tadi apa? Keadilan, ketertiban, kesejahteraan, kepastian hukum. Coba kita lihat di materi tentang pertemuan tentang tujuan hukum. Yuk, ciri-ciri sistem menurut O.C. Salman dan Anton F. Susanto. Pertama, sistem itu bersifat terbuka. Pada umumnya bersifat terbuka. Satu sistem dikatakan terbuka jika berinteraksi dengan lingkungannya, dan sebaliknya dikatakan tertutup jika mengisolasi diri dari pengaruh apapun. Nah, masuk sistem hukum kita juga terbuka. Terbuka dengan apa? Terbuka terhadap masyarakat, bahwa hukum kita bukan isolasi. Hukum yang kita buat bukan hukum yang suci, yang harus dipatuhi oleh seluruh rakyat, tanpa rakyat sendiri punya kehendak untuk merubah hukum. Jadi tidak, hukum di Nusantara, di negara kita ini sifatnya tidak mengisolasikan diri, tapi sifatnya terbuka. Kemudian sistem terdiri dari dua atau lebih subsistem. Nah, di sini Prof. O.C. Salman melihat unsur atau elemen tadi sebagai subsistem. Kenapa disebut sebagai subsistem? Karena dalam elemen tersebut terkandung dalamnya sistem. Coba kita lihat misalnya elemen kita lihat, masya Allah, gimana tadi ya? Elemen terkait, tadi saya memberikan contoh sound system. Dalam mix sendiri, mix misalnya, dalam mix mikrofon komponen juga banyak. Ada aliran listriknya, ada sirkuit mainboard di dalamnya, kemudian ada penyerap suaranya. Semuanya terkait dari unsur-unsur. Nah, di dalam unsur mikrofon terdiri dari unsur-unsur di bawahnya. Ada penyerap suara, ada mainboard sirkuit, ada kabel untuk energi listriknya. Nah, demikian juga dengan elemen yang lain. Misalnya speaker itu juga selain dikatakan subsistem juga elemen atau unsur juga subsistem. Jadi setiap elemen itu adalah sebuah subsistem. Di sini di speaker misalnya ada pelantang suaranya, doha itu ya. Ada subwoofernya misalnya. Kemudian juga ada mainboardnya, ada aluran listriknya untuk mengalirkan input dan output. Semuanya, kenapa ini dikatakan subsistem? Karena elemen ini juga di dalamnya terdiri dari berbagai unsur yang bekerja sama satu sama lain. Nah, itu contohnya. Kemudian yang ketiga, subsistem itu saling bergantung sama lain dan saling memerlukan. Nah, demikian juga dengan hukum. Dengan hukum tadi, dalam hukum, hakim ketika memutuskan perkara juga bergantung pada norma, aturan. Dan aturan tidak akan hidup kalau tidak diartikan, tidak bisa ditafsirkan oleh hakim. Nah, bisa dikatakan hakim itu ya hukum yang hidup.
Kalau norma saja ini hukum yang mati. Bisa dipahami ya. Kemudian 4, sistem mempunyai kemampuan untuk mengatur diri sendiri, self regulation. Makanya dalam sistem kehakiman ada aturan-aturan terkait dengan kehakiman. Ini menjadi kewenangannya Mahkamah Agung. Kalau norma ada aturan-aturan tentang norma, disitu ada hierarki peraturan perundang-undangan, bahwa peraturan perundang-undangan dibuat kedudukannya tidaklah sama, never flat, tapi ada